Salam adik-adik dimanapun kalian berada, ketemu lagi kita di materi ekonomi kelas 11. Kali ini saya akan fokus menjelaskan mengenai indeks harga. Nah, ini merupakan materi bab 4 di ekonomi kelas 11 dengan judul indeks harga dan inflasi. Namun kali ini saya akan menjelaskan indeks harga dulu. Nah, baik, seperti apa konsep materi kita kali ini? Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pengertian indeks harga, ciri-ciri indeks harga, macam-macam atau jenis indeks harga, dan juga apa saja peran ataupun tujuan daripada perhitungan indeks harga. Dan yang paling penting di sini nantinya kita akan membahas metode perhitungan indeks harga. Nah, baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita bahas dulu apa itu indeks harga ya. Nah, jadi indeks harga itu adalah perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun dasar ya. Nah, contoh bagaimana perbandingan harga dari tahun 2019 dengan 2020. Nah, apakah naik atau turun, kan begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan indeks harga. Jadi kata kuncinya adalah perbandingan ya. Nah, antara harga tahun tertentu atau tahun dasar ya, tahun tertentu atau yang ditanya dengan tahun dasar ya. Nah, itu pengertiannya. Kemudian indeks harga ini sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi suatu negara, sebab kenaikan maupun penurunan harga itu merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi ya. Nah, jadi dari informasi ini nanti maka didapatkan sebuah informasi tentang perkembangan ekonomi, maka pemerintah nantinya mampu mengambil langkah-langkah atau kebijakan ke depannya ya. Nah, begitu. Harga yang berlaku di pasar merupakan indeks harga konsumen yang sangat penting untuk menentukan kebijakan perekonomian di masa yang akan datang. Nah, itu pengertiannya. Sekarang apa sih ciri-ciri indeks harga itu? Nah, yang pertama, indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu ya. Nah, jadi itu sangat penting karena ini merupakan sebuah informasi untuk mengambil sebuah kebijakan ya. Nah, kemudian yang kedua, penetapan indeks harga itu didasarkan pada data yang relevan ya nak ya. Nah, jadi tidak boleh data yang sembarangan ya, harus relevan, harus akurat begitu maksudnya. Nah, oleh sebab itu nanti maka contoh di Indonesia ya, ada badan khusus yang membuat data ya sebagai sumber informasi yang dikenal dengan istilah BPS ya. Nah, Badan Pusat Statistik ya nak ya. Oke. Nah, yang ketiga, indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan populasi ya nak ya. Nah, oleh sampel bukan populasi. Nah, jadi kalau sampel itu hanya beberapa bagian saja yang diambil ya. Nah, kalau populasi kan secara keseluruhan. Jadi di sini yang diambil adalah sampel ya nak ya. Oke, baik, yang keempat, indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang mana pada saat kondisi ekonomi stabil. Nah, jadi perhitungan indeks harga itu itu nanti diambil pada saat keadaan ekonomi kita itu stabil ya. Nah, begitu. Contoh, kalau di tahun 1997 kita kan sedang dilanda oleh krisis moneter. Nah, tentu perekonomian tidak stabil, jadi tidak cocok di situ dibuat perhitungan daripada indeks ya. Nah, kemudian selanjutnya perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100% ya. Nah, jadi nanti ini kata kuncinya dikali 100% ya. Kemudian apa saja jenis-jenis indeks harga? Yang pertama ada IHK, indeks harga konsumen. Artinya angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang maupun jasa yang dihitung dianggap mewakili belanja konsumen ya. Nah, itulah sampel tadi anak ya. Nah, kemudian yang kedua ada lagi indeks harga produsen, IHP. Ini perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Yang ketiga ada indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Nah, jadi indeks harga barang-barang yang dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya proses produksi ya. Nah, itu jenis-jenis daripada indeks harga. Nah, ada tiga kemungkinan
dalam perhitungan indeks harga. Yang pertama, jika indeks harga itu lebih besar dari 1, berarti dapat disimpulkan harga mengalami kenaikan ya nak ya. Nah begitu. Kemudian jika indeks harga itu kurang dari 1, berarti harga mengalami penurunan ya. Nah yang ketiga, jika indeks harga itu sama dengan 1, berarti tetap tidak naik, tidak turun ya. Oke. Kemudian BPS, Badan Pusat Statistik, itu mengeluarkan bermacam-macam indeks. Diantaranya ada angka indeks perdagangan besar, angka indeks konsumen, dan juga angka indeks harga 9 bahan pokok ya. Nah ini kalau dari BPS. Kemudian apa sih tujuan dan peran indeks harga dalam perekonomian? Yang pertama, jadi indeks harga ini merupakan petunjuk atau barometer ya. Nah, petunjuk atau barometer ini dia dari kondisi ekonomi secara umum. Nah, hal ini nanti mengandung maksud sebagai berikut. Yang pertama, indeks harga grosir itu dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan ya. Nah, ini dia. Kemudian indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria nah ya. Oke, itu peran yang pertama. Yang kedua, indeks harga umum itu merupakan pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan ya. Nah, jadi sebagai informasi. Yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Apa itu artinya deflator? Nah, bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan ya dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Nah, proses ini dinamakan proses deflasi ya. Nah, dan pembaginya disebut yaitu dengan deflator gitu artinya. Kemudian indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang ya. Maksudnya gini, harga barang yang dibeli itu dapat nanti dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir ya, agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh. Nah, jadi ternyata untuk mengatur gaji buruh juga dibutuhkan yang namanya indeks harga ya. Nah, selanjutnya kita masuk metode perhitungannya. Yang pertama, nanti metode perhitungannya ini ada dua adik-adik. Ada perhitungan indeks harga itu tidak tertimbang ya. Nah, kemudian yang kedua nanti ada dengan timbangan begitu ya. Nah, coba kita bahas satu persatu, yaitu menghitung besarnya indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Nah, yang pertama angka indeks harga atau price ya. Nah, coba kita lihat rumusnya seperti ini. Oke. IA berarti indeks harga yang tidak ditimbang ya. Nah, sigma PN dibagi sigma P0 kali 100 ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, katakan di sini dalam contoh ada bermacam-macam barang ya. Nah, di sini dibuat tahun 2003 dan juga tahun 2004 ya nak ya. Nah, jadi untuk mengetahui indeks harganya maka kita di total dulu ya. Ini dia. Ingat, inilah yang disebut dengan harga ya, berarti price ya. Nah, di total dulu dia. Kemudian totalnya itu 1.300.000 ya. Nah, yang tahun 2004 juga di total. Nah, inilah yang menjadi sigma ya setelah dijumlahkan. Nah, kemudian dikali 100% kita masukkan saja, maka hasilnya nakku sekalian itu nanti 1.500 dibagi 1.300 kali 100, maka hasilnya adalah 115,38% ya. Nah, ini dia. Tetapi perlu kalian pahami, jadi harga 2004 itu mengalami kenaikan bukan 115 ya nak ya, tetapi 15,38% ya. Nah, dari mana itu? Dari mana ini? Berarti kan kenaikan kalau dia 100% ya, 100%. Nah, berarti ini dikurangi 100% ya. 115 berarti 15,38% itu mengalami kenaikan ya. Nah, baik. Nah, itu kalau indeks harga. Kemudian kalau indeks kuantitas atau jumlah barang ya yang dilambangkan dengan Q, maka sigma Qn dibagi sigma Q0 kali 100 ya. Nah, contohnya ini dia sama seperti tadi, hanya saja di sini dia bukan harga lagi
tetapi sudah kuantitasnya ya. Nah ini oke, metode perhitungannya sama saja ya, hanya saja perlu diperhatikan kalau dia indeks kuantitas berarti yang dipakai adalah kuantitas ya. Nah oke, saya rasa itu dia bisa dipahami. Kita lanjut yang ketiga, ada angka indeks nilai ya. Ini masih tidak tertimbang ya. Nah rumusnya seperti ini ya. Nah jadi perhitungan angka indeks dengan metode agregatif ini kan ada 3 tadi. Nah ini mempunyai kebaikan atau kelebihan. Kelebihannya apa? Nah ini sifatnya sederhana ya, jadi sangat mudah untuk menghitungnya. Tetapi adik-adik, metode ini mempunyai kelemahan ya. Nah mempunyai kelemahan yaitu apabila terjadi perubahan jumlah, katakan jumlah barang, jumlah satuan barang, maka angka indeksnya juga akan berubah. Nah itu kelemahannya ya. Nah jadi dengan adanya kelemahan ini, maka nanti akan muncullah yang namanya indeks, metode perhitungan indeks harga tertimbang. Nah kita masuk sekarang itu ya, menghitung besarnya angka indeks tertimbang. Yang pertama metode Laspeyres ya. Nah jadi metode Laspeyres ini paling banyak digunakan ya oleh negara-negara ya, termasuk BPS nanti juga menggunakan ini. Angka indeks Laspeyres ini artinya angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya itu adalah kuantitas ya. Nah jadi yang menjadi timbangan di sini adalah ini kuantitas tahun dasar atau Q0 ya. Nah itu kalau menurut Laspeyres ya nak ya. Nah coba kita lihat rumusnya. Indeks Laspeyres itu sigma Pn kali Qn per sigma P0 kali Q0 kali 100. Nah itu dia, kita lihat contohnya supaya lebih paham ya. Nah misalnya ini dia sebuah data ya. Nah kemudian kita disuruh untuk menghitung yang namanya indeks harga menurut Laspeyres ya. Nah tadi rumusnya seperti ini kan, indeks Laspeyres. Nah jadi kalau ada soal seperti ini adik-adik, kita buat saja, kita teruskan saja tabelnya supaya nanti tidak salah ya. Nah sigma Pn kali sigma dari Pn kali Q0 kan gitu ya. Nah kita buat aja seperti ini. Nah jadi konsepnya adik-adik yang perlu kalian pahami adalah dikalikan dulu ini ya, kita kalikan dulu ini Pn dikali Q0 ya. Nah jadi kalau Pn ini kan harga tahun yang ditanya dikali Q0. Q0 itu adalah jumlah awal kan gitu ya, tahun awal gitu ya. Nah yang mana di sini Pn? Nah Pn itu ini dia, P berarti harga kan. Nah P berarti harga, nah Pn berarti ini dia. Oke, yang ini itulah yang dikalikan ke sini. Oke, nah Pn kali Q0 kan gitu ya. Nah maka teruskan saja ya. Nah, misal contoh 300 maaf ya, 300 dikali ke sini ya, Q0 ya, Q0 ini dia. Nah misalnya 300 kali 50 maka 15.000 ya. Nah baru ini dikali ini. Nah ini hasilnya. Oke, dan selanjutnya saya rasa paham ya. Nah kemudian ini dia sigma dari P0 kali Q0. Nah mana P0? Nah P0 ini kan, P0 ini, Q0 itu adalah ini ya. Maka ini dikalikan ya, dikalikan. Setelah nanti dikalikan semuanya maka ditotal. Nah ini dia hasilnya. Oke, nah inilah yang menjadi sigmanya. Nah ini nanti yang kita masukkan ke rumus ya. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan sigma Pn kali Q0 itu sudah dapat kan, yaitu 210.000 dibagi 200.000 kali 100 sama dengan 105%. Nah jadi kalau 105% itu dikurang 100%, maka hasilnya 5%. Nah kesimpulannya di tahun 2004, karena yang ditanya adalah tahun 2004, maka terjadi kenaikan harga sebesar 5% ya. Kenapa? Dengan catatan tadi lebih dari
1 begitu ya, indeks harganya berarti mengalami kenaikan. Baik, itu menurut last pairs ya. Yang kedua menurut PACE ya. Nah, angka indeks PACE ini angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun N ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, kita lihat rumusnya, ini dia. Sigma dari PN kali QN per sigma dari P0 kali QN kali 100 ya. Nah, kita lihat saja contohnya. Rumusnya seperti ini. Nah, jadi untuk menghitungnya ya supaya lebih mudah, buat saja tabelnya lagi ya. Kita bikin tabelnya, ini dia. Kita kalikan dulu dia PN dikali QN ya. PN kali QN, mana PN? Kalau P berarti harga, kita masuk ke harga ya. Nah, berarti PN dikali QN. Nah, mana QN? Nah, ini dia QN ya. Nah, ini yang kita kalikan, baru nanti kita jumlahkan. Kalikan dulu ini satu persatu. Oke, nah contoh 300 dikali 100, maka hasilnya 30.000. Dan selanjutnya ya, setelah nanti itu selesai, maka ketemulah sigmanya, ini dia ya. Oke, kemudian ini dia. Sekarang sigma dari P0 kali QN. Mana P0? Nah, P0 itu berarti harga tahun dasar ya. Harga tahun dasar, ini dia. Oke. Ini nanti dikalikan ke QN. Mana QN? Nah, ini QN. Oke, ke sini dia dikalikan ya. Nah, kalikan satu persatu, misalnya 200 kali 100. Nah, itulah 20.000 ya. Nah, dan selanjutnya kemudian ini nanti di total, maka ketemu 240.000 ya. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus saja. Dah, kali 100, maka hasilnya adalah ini dia ya. Hasilnya 101,04%. Nah, ini langsung kita kurangi aja 100%, maka hasilnya 1,4%. Nah, lebih dari 1 berarti mengalami kenaikan ya. Baik, itu menurut PACE. Kemudian menghitung besarnya angka indeks tertimbang, ini nanti last pair dan PACE ini ternyata terdapat juga suatu kelemahan ya. Nah, di mana angka indeks last pair mempunyai kelemahan, misalnya hasil perhitungan lebih besar atau overestimate ya. Nah, karena pada umumnya harga barang cenderung naik sehingga kuantitas barang yang diminta mengalami penurunan. Dengan demikian besarnya Q0 nanti akan lebih besar dari QN gitu ya. Nah, sementara PACE itu mempunyai kelemahan, yaitu hasil perhitungan cenderung lebih rendah, underestimate ya. Oke, nah jadi oleh sebab itu nanti maka muncullah lagi yang namanya metode indeks Drawbies ya. Nah, ini dia. Nah, indeks Drawbies itu indeks last pair digabungkan ya, ditambah indeks PACE dibagi 2, gitu dia ya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, tadi kan kita dapat tadi perhitungan dari PACE dan juga last pair ya, 105 ditambah 101,04 dibagi 2 lah, 206, maka dapat lagi rata-ratanya 103,2% gitu ya. Nah, itu kalau menurut metode Drawbies ya. Oke, kita lanjut metode Irving-Fisher ya. Nah, metode Irving-Fisher ini coba akar dari indeks last pairs dikali indeks PACE ya. Nah, ini dia contohnya begini. Tadi kan sudah ada hasilnya ya. Ini berdasarkan contoh yang di atas, perhitungan daripada PACE dan last pair. 105 tambah 101 kali 101,04 ya. Akarnya itu berapa? 103 ya. Nah, begitu. Nah, sekarang menghitung besarnya angka indeks tertimbang metode Marshall. Nah, kalau metode Marshall itu seperti ini. Indeks Marshall itu sigma dari Q0 tambah Qn kali Pn ya. Nah, per sigma dari Q0 tambah Qn kali P0 kali 100. Nah, sama, kita buat saja tabelnya supaya lebih mudah ya. Nah, oke. Coba perhatikan ini. Ini ditambah ya nak ya. Nah, ini ditambah Q0, perhatikan Q0. Nah, Q0 kan ini kan. Nah, Q0 ditambah Qn. Nah, ditambah Qn. Oke. Ini dia. Jadi yang ini ditambahkan ya. Yang ini ke sini
nanti itu ditambahkan Q0 tambah Qn ditambahkan dulu, ya kan. Nah, tambah, baru nanti dikalikan dengan Pn. Mana Pn? Nah ini dia, baru dikalikan ke sini ya. Nah setelah ditambahkan dikalikan dia. Oke, nah contoh 50 tambah 100 berarti 150 ya, 150 kali 345 ya, 45.000 ya. Oke, nah jadi setelah nanti ditotalkan maka ketemu jawabannya seperti ini ya. Nah maka kita tinggal masukkan saja ke rumus. Nah maka hasilnya nanti 102,84%, berarti 2,84% mengalami kenaikan harga ya. Oke, yang terakhir ini angka indeks tertimbang, itu angka indeks rantai ya. Nah kalau angka indeks rantai seperti ini aja, contoh soalnya tahun dasarnya dia tahun dasarnya itu dipakai tahun sebelumnya ya. Nah ini dia, misalnya tahun 2001 tahun dasarnya tentu tahun 2000 ya, 2000 tahun dasarnya 1999 kan gitu ya. Nah jadi saya rasa ini kalian sudah paham lah ya. Oke, ini rantainya. Nah saya rasa itu mengenai daripada indeks harga, yang tentunya pada intinya indeks harga ini sangat penting bagi pemerintah, tentunya bagi perusahaan juga untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi. Mungkin sampai di situ materi saya. Habis ini nanti kita akan membahas tentang inflasi, karena tingkatan inflasi itu nanti dipahami dari indeks harga ya. Nah sampai ketemu di materi saya selanjutnya. Salam dari Sir Albert.